Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian? Ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran ya, perlu kita kasih semangat dulu. Oke? Kalau saya bilang SMK, kalian jawab yes. Ya. Terus saya bilang SMK, kalian jawab bisa. Oke. SMK? Yes. SMK? Yes. Oke, ulang tinggal sekali. SMK? Yes. SMK? Yes. Oke. Ya, semangat sekali. Ya. Sebelumnya saya akan ngecek kehadiran dulu. Ya, siapa yang tidak masuk? Ini absen untuk TKJ ya. Yang nggak masuk siapa hari ini? Aditya Saputra masuk. Oke. Materi kita hari ini adalah makhluk hidup dan lingkungannya ya, pada pertemuan pertama ya. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ya, kita perlu ada kesepakatan kelas ya. Jadi kesepakatan kelas yang pertama, HP hanya bisa digunakan untuk belajar ya. Jadi di saat kalian belajar boleh memegang HP tapi dengan seizin dari guru ya. Tapi kalau tidak diizinkan oleh guru tidak boleh ya. Itu kesepakatan kelas. Yang kedua, mengangkat tangan ketika bertanya ya, dan menjawab pertanyaan ya. Ketika kalian bertanya atau menjawab pertanyaan, kalian angkat tangan. Terus yang ketiga, saling menghargai ya. Jadi di saat kita lagi proses belajar ya, tolong saling menghargai, jangan sampai ada yang saling olo atau apa ya, supaya kelas kita jadi kondusif. Jadi paham sampai di sini? Paham. Oke. Ya. Jadi sebelum kita mulai ke pembahasan materi ya, jadi saya tanyakan kepada kalian ya. Jadi sebelumnya saya tanya, bisakah kalian menyebutkan contoh ya benda mati dan benda hidup di sekitar kita? Yang kedua, apakah kalian pernah ke sawah atau ke sungai ya? Apa saja yang kalian bisa temukan di sawah atau sungai ya? Yang pertama, bisakah kalian bedakan benda mati dan benda hidup? Bisa. Ya, contohnya apa benda hidup? Nah, terus ular. Ya. Ya. Jadi kalau kalian lihat di lingkungan sekitar di luar kelas ya, kalian bisa bedakan mana benda mati dan benda hidup. Nah, yang kedua, apakah kalian pernah ke sawah atau ke sungai? Ya, apa saja yang kita temukan di sawah dan sungai? Ya. Nah, ada air, batu, ya. Terus apa juga? Ya, tanah. Nah, itu yang benda mati. Benda hidupnya apa? Tanaman. Ya, tanaman. Ya, banyak sekali ya. Oke.
Nah, sampai di sini kalian sudah paham ya. Jadi kita bisa lanjutkan lagi. Oke. Dengan materi ya, materi makhluk hidup dan lingkungan mempermudah kita mengenal lingkungan kita ya. Ya, tujuan pembelajaran ya, melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu memahami keterkaitan antara makhluk hidup yang terdiri dari manusia, tumbuhan dan hewan ya, yang saling bergantung satu dengan yang lainnya dan terhadap lingkungannya baik berupa tanah, air dan energi dengan baik. Oke, kalian paham? Ya, bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, siap. Ya, sebelumnya ya, kalian saksikan dulu video ya pada tautan berikut. Jadi nanti kalian pahami isi video berikut. Oke. Nah, ini ada sawah. Sawah. Ya, ada padi. Oke, sekian dan terima kasih. Nah, dari video tersebut ya, apa yang bisa kalian lihat pada video tersebut? Ya, dari video yang kalian saksikan ya, apa saja komponen biotik dan abiotik yang kalian lihat pada video tersebut? Ya, kira-kira apa? Padi. Ya, ada padi, terus ya siput, terus apa juga? Ada unggas, terus ada ular ya, kodok ya, banyak sekali. Nah, untuk abiotiknya apa saja? Kalian lihat di sana ada air, batu, ya tanah. Oke. Oke, untuk itu kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya. Di sini ada definisi lingkungan, ya. Bisa kalian lihat. Menurut para ahli, definisi lingkungan adalah sebuah benda, semua benda dan daya serta kondisi termasuk dalamnya manusia dan tingkat perbuatannya, ya. Terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya serta kesejahteraan manusia, yaitu definisi lingkungan. Jadi manusia atau makhluk hidup dan lingkungan itu saling terkaitan, ya. Nah, kita lanjut. Ya, di sini manfaat lingkungan. Apa saja manfaat lingkungan? Ya, jadi manfaat lingkungan adalah yang pertama tempat tinggal makhluk hidup. Ya, contohnya tempat tinggal itu seperti rumah. Ya, kalau manusia tinggal di rumah.
Nah, misalnya kalau contohnya kepiting, dia tinggal di mana? Dia tinggal di bebatuan, itu adalah tempat tinggalnya, ya. Terus yang ke selanjutnya, misalnya ular, dia tinggal di semak-semak atau lubang, ya, dan yang lainnya, ya. Itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Dan sekarang yang kedua, tempat melakukan aktivitas, ya. Jadi selain tempat tinggal makhluk hidup, ya, tempat melakukan aktivitas juga, ya. Lingkungan itu tempat melakukan aktivitas, ya. Jadi aktivitas seperti apa contohnya? Misal aktivitas sehari-hari, misalnya contoh sekolah termasuk aktivitas. Terus yang lainnya misalnya kerja, ya, termasuk aktivitas, ya. Begitu juga seperti hewan, mereka melakukan aktivitas sehari-hari, ya. Contoh misalnya mencari makan, ya, atau berlarian, itu melakukan aktivitas. Nah, yang ketiga, tempat mencari makan, ya. Jadi manfaat lingkungan bagi makhluk hidup adalah tempat mencari makan. Oke, sampai di sini kalian paham, bisa dilanjutkan? Oke. Nah, dan sekarang kita bahas lagi faktor-faktor perubahan lingkungan, ya. Faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan ada dua. Yang pertama karena ulah manusia, yang kedua karena faktor alam. Jadi faktor manusia ini contohnya, ya. Contohnya yang pertama, ya, kebakaran hutan, itu faktor manusia bisa juga. Terus apa? Ya, membuang sampah sembarangan. Apa juga, ya? Limbah. Nah, itu termasuk faktor ulah manusia. Yang kedua karena faktor alam, ya, karena faktor alam. Contohnya yang pertama karena faktor alam, ya, biasanya banjir, terus longsor, gempa bumi, apa juga letusan gunung. Nah, itulah faktor-faktor yang merubah lingkungan, ya. Jadi kalian paham sampai di sini? Oke. Ya, pengaruh perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup. Ya, yang pertama, ya, kalau lingkungan kita itu berubah, berpengaruh sekali, ya. Ya, berpengaruh. Yang pertama, kesehatan. Jadi kalau lingkungan kita itu berubah, otomatis berpengaruh dengan kesehatan makhluk hidup, bukan manusia saja, ya. Jadi berpengaruh pada kesehatan makhluk hidup, ya. Misalnya polusi asap, ya, berpengaruh dengan kesehatan kita, ya, bawaannya sesak atau apalah, ya, itu contohnya. Terus yang kedua, lingkungan makhluk hidup, ya. Jadi kalau lingkungan kita ini berubah, ya, berpengaruh dengan lingkungan kita, lingkungan makhluk hidup. Bukan hanya lingkungan manusia, tapi lingkungan, ya, binatang juga berpengaruh, tumbuhan juga berpengaruh, ya, bukan manusia saja. Terus yang ketiga, ekosistem, ya. Ekosistem itu ada dua. Yang pertama ekosistem darat dan air, ya. Jadi kalau lingkungan kita berubah, otomatis berpengaruh sama ekosistem, ya. Misalnya kalau ekosistem air, ya, di sana ada berbagai macam ekosistem di dalamnya, ya. Ada ikan, ada apa juga, ya, kerang dan lain sebagainya. Terus ekosistem darat, ya, tanah maksudnya, ya, di sana ada ekosistem darat, di sana ada tumbuhan, hewan, ya, semuanya, ya. Jadi sangat berpengaruh sekali, ya, perubahan lingkungan terhadap makhluk hidup, ya, ya, seperti kesehatan lingkungan makhluk hidup dan ekosistem. Nah, nah, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup. Apa sih ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama, bergerak, ya. Terus yang kedua, membuat makan, ya.
membutuhkan makanan. Kalau tidak makan itu namanya malaikat. Ya, kalau tidak makan malaikat kan malaikat tidak butuh makan. Terus yang ketiga bernapas. Ya, bernapas. Makhluk hidup itu butuh bernapas. Ya, kita ada hidung, mulut digunakan untuk bernapas. Ya, hewan juga begitu. Oke. Nah, yang keempat tumbuh dan berkembang. Jadi makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Ya, kalau tidak tumbuh berarti mati. Ya. Terus yang kelima berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu berkembang biak yang semula satu, dia nikah, dia kawin, ya punya anak, anaknya nikah lagi, punya anak, begitu seterusnya. Ya, itu namanya berkembang biak. Nah, yang keenam, peka terhadap perangsangan. Ya, peka terhadap perangsangan. Yang ketujuh, melakukan ekskresi. Ya, ekskresi ini adalah pembuangan, sisa pembuangan, ya, zat sisa pembuangan metabolisme dalam tubuh. Ya, misalnya contohnya seperti keringat, kencing, buang air besar, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang kedelapan, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Maksudnya di sini adaptasi. Adaptasi, manusia itu mudah beradaptasi. Ya, hewan juga begitu, tumbuhan juga begitu. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan. Ya. Apa maksudnya peka terhadap rangsangan? Ya, diulang. Apa maksudnya peka terhadap rangsangan? Peka terhadap rangsangan. Ya. Oke. Jadi peka terhadap rangsangan itu adalah contoh, misalnya manusia, ya, begitu di jalan, ya, terus ada debu berterbangan karena mobil yang lewat, ya, otomatis di saat debu berterbangan itu, mata kita apa namanya? Bukan kelilipan, tapi rangsangan itu yang membuat kita terkejap, ya, memejamkan mata, ya, dan terkejut juga. Itu peka terhadap rangsangan. Ya, kalau tidak peka terhadap rangsangan berarti itu orangnya sudah mati. Ya, karena kalau orang mati tidak bakal peka terhadap rangsangan. Oke, paham ya? Nah, komponen lingkungan hidup. Ya, jadi yang pertama ada biotik. Biotik berdasarkan perannya dibagi menjadi yang pertama produsen, ya, kedua konsumen, pengurai. Jadi produsen itu apa? Ya, produsen itu yang mampu menciptakan makanan sendiri. Terus yang kedua konsumen. Ya, konsumen itu yang mengkonsumsi. Ya, contohnya manusia. Ya, manusia mengkonsumsi. Manusia bisa nggak disebut produsen? Tidak bisa, karena tidak mampu menciptakan makanan sendiri. Ya, kalian manusia berbuah nggak? Punya? Tidak. Ya, makanya kita golongannya di konsumen. Ya, pengurai. Pengurai itu apa? Seperti cacing. Ya, itu adalah pengurai. Nah, selanjutnya abiotik. Ya, komponen yang tidak hidup. Ya, pertama abiotik. Ya, seperti kita bahas tadi, ada air, ya, terus cahaya matahari, ya, setelah itu udara, ya, iklim dan lain-lain. Ya, itu adalah komponen abiotik. Ya. Ya, jadi sampai di sini kalian sudah jelas? Oke, siap. Nah, karena kita sudah selesai bahas materinya, sekarang kalian saya bagi, Pak Guru bagi untuk menjadi 4 kelompok, ya. Jadi karena kebanyakan ini cewek, satu kelompok, satu cewek, satu kelompok, ya. Ya, oke. Jadi di bagi kelompoknya. Jadi yang cewek posisikan dirinya mau kemana, ya. Oke, silakan duduk, ambil duduk masing-masing.
Nah, nanti sih anu pas dia lakukan diskusi shoot. Nah, terus pas dia bertanya shoot juga. Oke, siap. Awang kenang. Oh, siap. Ini video Ininya. Ini ke pembelajarannya. yang ini. Nanti pas dia bertanya kan saya kasih dia mic. Maksud saya itu ini kan Oh iya ya, enggak apa. Oh nantilah kita edit itu kan gampang itu. Oke, sudah dibagi. Kenapa itu di belakang digabung sama temen yang cowok? Nah, terus ini yang cewek di belakang, kamu sini maju. Ya, sini. Maju di belakang, yang cewek belakang. Oh ya. Berarti itu yang satu pindah ke sini. saya Ya. Nah, kamu pindah ke depan. Nah. Terus ini di sini 4 kelompok supaya jadi 4 kelompok. Oke, berarti ini 2 3 4. Berarti itu ya enggak 4 kelompok. Kamu pindah ke sana. Enggak, diam dah di sana. Diam. Kamu pindah ke belakang. Ya. Nah, jadi sekarang Pak Guru bagikan ya LKPD yang akan kalian kerjakan. Ya, kelompok berapa nih? Itu Pak Guru ini. Kelompok 3. Ini. Enggak, ini punya jawaban. Bukan. Ayah ini. Nah, kalian isi jawabannya di sana ya. Sudah ada tempat menulis jawabannya di lembaran paling belakang. Oke, silakan dikerjakan. Pak Guru, bertanya. Nomor 1 itu gimana caranya? Ya. Ya, jadi nomor 1 yang pertama kalian perhatikan semua ya. Yang nomor 1 kalian amati gambar tersebut ya. Jadi pertanyaan yang pertama, berdasarkan gambar di atas sebutkan 5 faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Ya. Apa kira-kira isi gambar tersebut?
Ya, Yang ini Pak Guru? iya semuanya. Yang 6. Ya. Ya. Kira-kira kalian jelaskan apa yang mengakibatkan perubahan lingkungan? Contoh satu misal, ya. Kalian dengar, yang lain dengar. Contoh misalnya satu, mengakibatkan perubahan lingkungan. Yang pertama di sini ada itu longsor. Longsor. Ya. Itu kalian sebutkan di sana. Oke, jelas? Jelas. Oke, silahkan dijawab. Ya. Oke, ini saya bagikan ya. Ruang FPS. Oke, sudah. Itu ada pulpen saya pakai nih. Oh ya. Masukkan bajunya. Masukkan baju. Udah. Ada lagi? Mau tanya. Nomor 3 ini bagaimana caranya? Kemana? 3. Nomor 3. Ya. Jelaskan 3 dampak yang terjadi pada gambar di atas.
Ya, jadi kalian dengar dulu. Jadi untuk nomor 3, jelaskan 3 dampak yang terjadi pada gambar di atas. Jadi kalian amati gambar tersebut, ya. Jadi itu misalnya yang seperti yang tadi, ya, longsor, ya. Jadi kalau ada longsor, ya, akibatnya apa? Ya, dampaknya apa? Bagi, ya, bagi lingkungan atau makhluk hidup, ya, misalnya ada longsor, dampaknya apa kira-kira? Oke, jelas? Jelas. Oke, sip. Lanjutkan. Ya, Pak Guru. Udah diambil, oke. Pas saya deketin siswa itu, udah. Kalau ada orang bertanya, jadi asik. Jadi kamu tuh jadi bertanya lelah tuh. Oh iya. Kenapa? Siap. Tapi seragamnya beda. Seragamnya beda. Yang mana? Yang nggak ada saya, nggak ada siswa. Ambil.
Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan yang ingin maju duluan kelompoknya, silakan. Ayo, untuk kelompok berapa? Ya, kelompok 4, silakan maju. Ya, semuanya tanpa perwakilan. Ya, semuanya maju. Ya. Ya, jadi nanti pas teman kalian persentase, ya, tolong nanti setelah selesai persentase kalian ya bertanya dan menjawab pertanyaan, ya. Seperti kesepakatan kelas yang tadi, ya. Kalian tanggapi, kalian bertanya. Ya, silakan dimulai. Berdasarkan gambar di atas, sebutkan 5 faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan. 1. Gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, kebakaran hutan. 2. Jelaskan jenis pencemaran yang terjadi pada gambar-gambar tersebut. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, saluran dan air, karena akibat masuknya organisme atau zat tertentu yang menyebabkan menurunnya kualitas air tersebut. Penyebab pencemaran air: pembuangan limbah industri ke perairan, sungai, danau. Tanya cuma satu aja, Pak, ya. Penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan. Pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penyebab pencemaran primer: pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, di antaranya kendaraan bermotor dan aktivitas mesin. Pembakaran pada pabrik menghasilkan sulfur monoksida dan monoksida akibat dari proses pembakaran yang tidak lengkap. Jelaskan 3 dampak yang terjadi pada gambar di atas. Banjir, dampaknya adalah menimbulkan korban jiwa, kesulitan air bersih, menimbulkan masalah kesehatan, menimbulkan korban jiwa. Ya, ayo dilanjutkan lagi. Dampaknya adalah terjadinya kerusakan lahan menjadi sehingga tanah menipis, hilangnya vegetasi pembentuk tanah, membuang pembatas. Dampaknya adalah akan merusak pemandangan, Mau kemana? Oke. Oke, kalau udah selesai silahkan ditanggapi atau yang mau bertanya silakan untuk kelompok. Siapa yang bertanya? Saya bertanya. Bagaimana pengaruh manusia terhadap lingkungan? Lalu. Bisa diulang pertanyaan? Bagaimana pengaruh manusia terhadap lingkungan? Ya, bagaimana pengaruh manusia terhadap Lingkungan. Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, untuk yang lain
Iya, silakan dijawab dulu. Dijawab dulu pertanyaannya. Terus? Ayo ulang. Bisa diulang pertanyaannya? Ya, bisa diulang pertanyaan. Yang mana? Sudah jawaban Yang mana teks? Oh, ini. Ayo yang serius. Jadi pengaruhnya adalah banjir, tanah longsor, perubahan iklim, menipisnya lapisan ozon, emisi gas rumah kaca dan bahkan bencana lingkungan. Ya, ditulis di bukunya terus dijawab, gitu caranya. Coba ini yang dijawab. Ini soalnya bagaimana pengaruh manusia terhadap lingkungan, bukan apa saja masalah yang sering mempengaruhi lingkungan. Oh iya. Itu jawabannya katanya salah. Ya. Bisa dicari jawabannya lagi. Pengaruh manusia terhadap lingkungan ada yang baik dan ada Sudkit. juga yang buruk. Sit. Pengaruh yang baik, manusia bisa membuat alam menjadi terasa lebih baik. Contohnya reboisasi, mengolah limbah, daur ulang, penangkaran hewan, pemakaman dan ulang bulan bumi. Pengaruh buruk, manusia bisa juga menjadi perusak alam dengan cara membakar hutan, pemburuan hewan besar-besaran, pencemaran air tanah dan udara, penebangan hutan. Apakah Anda puas? Ya. Oke. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya. Oke, silakan kelompok 4 untuk mengambil tempat duduk kembali. Oke, untuk kelompok selanjutnya. Silakan untuk kelompok selanjutnya siapa? Nih, pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang lingkungan alam. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal baik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antara lingkungan alami dan sekitarnya membuat sistem ekologi. Yang serius bacanya, jangan ketawa. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia, banjir, longsor, penebangan pohon, gempa bumi, dan pembuangan sampah sembarangan. Perubahan lingkungan karena faktor alam, bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Pencemaran lingkungan menimbulkan ketidakkeseimbangan lingkungan atau sistem yang ada. Pencemaran air, membuang limbah industri ke perairan, sungai, danau, laut.
pencemaran primer. Pencemaran primer. Udah di Sumtasinsi, pencemaran yang ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara. Kerusakan lingkungan karena faktor alam, perubahan lingkungan karena faktor alam, pencemaran lingkungan, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran primer. Dampak pencemaran air, banyak mengandung organisme yang berbahaya, hanya banyak penyakit. Dampak pencemaran udara. Apa ada yang bisa ditanyakan? Oke, silakan untuk kelompok yang lainnya bertanya. Ya, silakan. Limbah rumah tangga seperti cairan deterjen termasuk pencemaran apa? Nah, Bisa diulang? Limbah Limbah rumah tangga seperti cairan deterjen termasuk pencemaran apa? ya, limbah ya seperti cairan deterjen termasuk pencemaran apa ya? Pertanyaan yang bagus sekali. Silakan dijawab untuk kelompok berapa nih? kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, silakan ditulis jawabannya dulu baru dijawab. Bisa diulang. Pencemaran apa? Rumah. Limbah rumah tangga seperti cairan deterjen termasuk pencemaran apa? Berarti pencemaran hapus. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Limbah deterjen mengandung senyawa kimia seperti fosfat, diethanolomi, alkil benzena sulfona, alkil fenoksi. Apakah benar? 2546. Ya, silakan di ulang jawabannya. Soal. Limbah rumah tangga seperti Limbah deterjen mengandung senyawa kimia seperti fosfat, diethanolomi, alkil benzosulfona, alkil fenoxil. Ya, jadi saya luruskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, jadi begini. Ya, jadi pertanyaan tadi bisa diulang. limbah rumah tangga seperti cairan deterjen termasuk pencemaran apa? Ya, limbah seperti cairan deterjen termasuk pencemaran apa? Ya, seperti yang disebutkan sama teman kalian itu sebenarnya sudah benar sebenarnya, tapi ada kurangnya. Ya, jadi dia teman kalian itu menyebut kandungannya, ya. Ya, bukan pencemarannya. Jadi termasuk cairan deterjen itu termasuk dia ke pencemaran tanah juga bisa. Ya, pencemaran air juga bisa. Nah, itu jawabannya sebenarnya simpel sekali ya. Tapi itu bagus juga, jawabannya bagus ya. Jadi sangat jelas sekali, sudah tadi diberikan paparannya sama kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ya, silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 silakan ambil duduk kembali. Oke, ya. sekian presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri dengan
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk kelompok berapa? Ya, kelompok 3 silakan. Udah tapi doain. Apa ini tidak kenal enggak bro cari. Terus apa malah tapi doain. Cuma itu aja sih, atau ada nanti pas ada diskusi lagi mereka. Ada sesi Nanti pertanyaan. emang udah cukup banyak. Banyak. Kan nanti kita ambil dulu dari Berarti cukup untuk diskusinya nih. Videonya pas. Oke. Untuk nanti pas penutupan. oh ada berarti Ya, lagi penutupan. Saya ngomong. kalau penutupan sih nanti sebelum Ya. sama awalnya materialnya nanti pas diskusinya Pas saya ngasih mereka itu udah ada di sini. teks teks lembaran soal, pas dia jawab soal ada post test. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan disimak. Soal yang pertama, berdasarkan gambar di atas, sebutkan 5 faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Membuang sampah sembarangan, pencemaran faktor liar, banjir, longsor, membuang sampah di sungai. Pertanyaan nomor 2, jelaskan jenis pencemaran yang terjadi pada gambar-gambar tersebut. Banjir, luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Tanah longsor, dampak mencemari sumber air di sekitar seperti mata air dan sungai. Membuang sampah di sungai mencemari air. Membuang sampah sembarangan dapat mencemari tanah. Dan menebang hutan secara liar dapat mencemari hewan-hewan tiada tempat tinggal. Pertanyaan nomor 3, jelaskan 3 dampak yang terjadi pada gambar di atas. Penebangan liar dampaknya adalah akan mengakibatkan banyak terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan lain sebagainya. Tanah longsor dampaknya adalah menjadikan kerusakan lahan dan kehilangan vegetasi penutup lahan. Banjir dampaknya adalah munculnya penyakit, ketersediaan air bersih menipis, rusaknya interstruksi, serta kurangnya bahan makan. Pertanyaan nomor 4. Melalui gambar permasalahan lingkungan di atas, identifikasi 5 komponen biotik dan abiotik yang mengalami kerusakan. Komponen biotik: tumbuhan, manusia, hewan, tumbuhan air, organisme. Komponen abiotik: air, udara, tanah, matahari, iklim. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana solusi yang kalian tawarkan dalam mengatasi permasalahan lingkungan di atas? Solusinya adalah jangan membuang sampah sembarangan dan jangan menebang pohon sembarangan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silahkan untuk kelompok yang lain untuk bertanya. Bisa diulang? Sebutkan komponen-komponen biotik yang ada di laut. Ya. Pertanyaannya sangat mudah sekali sebelumnya. Sebutkan komponen biotik dan abiotik yang ada di laut. Ya. Jadi sudah kita bahas di materi ya, apa itu biotik dan apa itu abiotik. Ya, itu pertanyaan yang sangat mudah sekali.
Ya, silakan dijawab untuk kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 3. Oh, kelompok 3. Apa nih? Cara apa nih? Ini kan dia. Ngapain dia? Dua. Ya, silahkan langsung dijawab kalau sudah ketemu jawabannya. Ekosistem laut seperti ikan, kerang, ganggang, dan anenom. Sementara unsur abiotik meliputi air, oksigen, cahaya matahari, garam, pasir, dan batu. Jelas? Apakah sudah jelas? Gimana untuk kelompok yang sudah bertanya tadi? Sudah jelas? Apakah bisa diulangi supaya jelas? Ya, cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk kelompok berapa? Kelompok 3, silakan untuk kelompok selanjutnya. Kami dari kelompok 2 ingin mensuppasikan hasil diskusi kami. Ya, tolong mic-nya dipakai supaya besar suaranya. Soal nomor 1. Berdasarkan gambar di atas, sebutkan 5 faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Ya. Banjir, penebangan pohon, longsor, pembuang sampah, pembuangan limbah. Soal nomor 2, jelaskan jenis pencemaran yang terjadi pada gambar-gambar tersebut. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air. Pencemaran udara adalah masuknya atau pencemaran udara adalah masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Pencemaran tanah adalah semua keadaan di mana polutan masuk ke dalam lingkungan tanah sehingga unsurnya kualitas tanah tersebut. Jelaskan 3 dampak yang terjadi pada gambar di atas. Dampak gunung meletus. Dampak gunung meletus adalah gangguan pernapasan dan penglihatan, pencemaran sumber air bersih, menyebabkan badai listrik dan lain-lain. Melalui gambar masalah lingkungan di atas, identifikasi 5 komponen biotik dan abiotik yang mengalami kerusakan. Manusia, hewan, tumbuhan, mikroorganisme, batu, air, tanah, udara, cahaya matahari. Adakah pertanyaan? Oke, silakan kelompok yang lain untuk bertanya. Ya, silakan untuk kelompok apa dulu? Ya, silakan. Apa dari rusaknya ekosistem darat dan lautan? Ya.
Apa dampak dari rusaknya ekosistem darat dan laut? Nah, pertanyaan yang bagus. Ekosistem darat dan laut. Terus untuk kelompok berapa? Ya, silakan untuk kelompok 1. Pencemaran lingkungan adalah pencemaran air. Apa yang menyebabkan pencemaran air? Ya. Apa yang menyebabkan pencemaran air? Ya, yang menyebabkan ya. Silakan dijawab, dicari jawabannya dulu, kemudian dijawab. daratan dan laut. Pencemaran air. Parah ya. Kelompok 3 dari kelompok 3 saya. Saya akan jawab dari pertanyaan kelompok 3. Apa dampak ekosistem daratan dan laut? Adanya kerusakan ekosistem laut tersebut kemudian menyebabkan cenderungan menurunnya hasil tangkapan ikan. Akibat mereka akan semakin merugi. Jika mereka terus merugi, maka mereka akan mengalami kemiskinan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya. Pas, apakah pas? Ya, gimana untuk kelompok yang bertanya tadi? Apakah sudah jelas? Jelas. Oke. Dari apa? Untuk pertanyaan selanjutnya silakan dijawab. Saya dulu Pak. Kelompok skip ini. Aku kira ya. Skip. Skip. Apa yang menyebabkan pencemaran? Ini. Pencemaran air. Air. Bolehkah diulang? Diulang dulu. Apa yang menyebabkan pencemaran air? Ya, apa yang menyebabkan pencemaran air? Silahkan dijawab. Selanjutnya kami akan jawab pertanyaan kelompok 1. Apa yang menyebabkan pencemaran air? Penyebab pertama dari terjadinya pencemaran air adalah karena adanya sampah yang mengandung senyawa organik dan mengenang di air. Seperti limbah pabrik, senyawa anorganik, senyawa organik. Organisasi disebut limbah.
Pabrik. Apakah ya, terima kasih. Ya, untuk kelompok yang sudah bertanya sudah jelas? Oke, silakan ditutup untuk persentasenya ya. Kami dari kelompok 2 sudah menyelesaikan presentasi kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah habis ya? Ya, jadi tadi setelah saya simak persentase ya dari kalian ya, sangat bagus sekali, perlu kita kasih apresiasi ya. Silakan kita beri tepuk tangan ya. Jadi yang tercantum di LKPD ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya masih membingungkan ya, tapi alhamdulillah kalian bisa jawab ya, meskipun masih ada kekurangan tapi itu cukup bagus ya. Ya, yang pertama, berdasarkan gambar di atas sebutkan 5 faktor yang mengakibatkan perubahan lingkungan. Ya, yang pertama ada di sini ya, banjir, penebangan hutan ya, longsor ya, terus apa juga di sana pembuangan sampah ya, limbah ya, dan segala macam. Ya, yang kedua, jelaskan jenis pencemaran yang terjadi pada gambar-gambar ya di atas. Apa itu? Ya, yang pertama jenis pencemarannya ada pencemaran air, ada pencemaran udara, pencemaran darat ya. Terus yang ketiga, melalui gambar perusahaan lingkungan di atas identifikasi 5 komponen biotik dan abiotik. Jadi tadi sudah kita paparkan ya, jelaskan di pembahasan materi apa itu biotik dan abiotik. Jadi biotik ya yang ada di gambar tersebut apa saja ya. Yang pertama, apa itu biotik? Benda hidup ya. Jadi benda hidup yang ada di gambar tersebut sudah kelihatan ada di sana manusia. Terus yang kedua apa? Tumbuhan ya, pepohonan ya. Terus apa juga? Ya. Oke. Terus komponen abiotik. Ya, komponen abiotik yang ada di sana ya, terlihat jelas sekali ada batu, air, ya, tanah, ya, udara, ya. Meskipun kita tidak bisa lihat udara ya, tapi otomatis ya. Oke. Oke, bagus sekali. Itu tadi berbagai macam jawaban dari hasil diskusi kita hari ini. Untuk hal-hal yang masih belum jelas, tadi kita sudah perjelas kembali ya, apa itu biotik, apa itu abiotik ya. Terus apa itu pencemaran lingkungan sudah kita bahas. Oke, sekarang selanjutnya kita menutupi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini ya. Jadi kesimpulannya, dengan lingkungan makhluk hidup tidak bisa apa-apa ya, karena dengan lingkungan makhluk hidup bisa berkembang biak, dengan lingkungan makhluk hidup bisa beraktivitas, dengan lingkungan makhluk hidup bisa beraktivitas. Nah, itu adalah makanya pentingnya sekali yang namanya lingkungan. Oke, sampai di sini kalian
sudah paham. Nah, untuk materi atau pertemuan berikutnya ya, kita bahas tentang materi ekosistem ya, nanti untuk aksi untuk pertemuan berikut ya. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang materi ekosistem. Ya, jadi untuk menutup acara kita, kegiatan pembelajaran hari ini, oh ya sebelumnya, sebelum acara kita tutup, ya, saya lupa membagikan post-test, ya. Jadi ini post-test ini adalah ya asesmen sumatif, ya. Biasanya di kegiatan di akhir kegiatan belajar mengajar ya, kita ada post-test ya. Jadi kalian langsung jawab di sini, ada nama ya, kelas, oke. Kapan kerjakannya? Langsung dikerjakan ya. Ya, cuma 10 soal. Kit. Jawab soal. Sudah semua dapat? Disilang. Satu malam. Sebut aja. Siap. Enggak nih. Uh, Atau harus Nggak ada sih, cuma itu. dapat. Ntar pas apa namanya, penutupan. Penutupannya diambil dari sana. Oh, nanti untuk bisa.
Silakan yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Ya. Apa yang dimaksud dengan dekomposer? Ya, dekomposer itu adalah apa namanya? Yang menciptakan, ya. Dekomposer yang menciptakan. Ya. Siapa juga yang bertanya? Nomor menurut Nice, organisme yang berperan dalam mengambilkan unsur hara ke lingkungan abiotik adalah, ya. Ini kan abiotik ini adalah apa? Apa abiotik? Benda tak hidup. Ya, kalau dekomposer ini seperti dia kayak cacing itu, ya, pengurai dekomposer. Produsen baru yang menciptakan, ya. Produsen itu yang menciptakan atau yang menghasilkan makanan sendiri, ya. Dekomposer itu pengurai. Ada yang sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Mana intensitas kompetisi antar organisme yang paling terjadi, ya, biosfer. Ya, biosfer itu seperti apa namanya? Lingkungan. Biosfer bisa juga iklim, ya.
Oh ya, biosfer itu jumlah seluruh ekosistem ya yang ada di bumi, itu namanya biosfer ya. Jadi intensitas kompetisi antar organisme yang paling tinggi terjadi pada biosfer ya. Biosfer, bioma, ekosistem, komunitas dan populasi ya. Bung. Silakan dikumpulkan. Oke. Oh, ntar lu. Nanti kita tutup full pembelajaran.
Nomor ini berapa? Oh. 8A. Sudah Pak Guru boleh keluar? Sebentar dulu kita tutup dulu. Silakan duduk kembali. Ya, untuk pertemuan hari ini kita akhiri saja ya. Ya, silakan untuk ketua kelas bisa pimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, silakan. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Kita mengakhiri pelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, silakan boleh keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kumpulkan anunya, tabnya dulu. Pak Guru kita pinjam buat nonton Nonton apa? video. Enggak boleh. Jadi,